Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membagikan video tentang mata kuliah pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini dengan materi pembahasan pendekatan pengembangan agama dan moral anak usia dini. Sebelumnya untuk bisa like dan subscribe video ini serta share ke teman-teman kalian. Nah, sebelumnya mari kita bahas tentang teori moral. Pada dasarnya, pendidikan nilai agama dan moral pada anak usia dini menjadi sangat mendesak dalam upaya untuk membangun masyarakat yang beragama, beradab, bermoral, dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Nah, pengertian moral sendiri menurut Suseno dalam bukunya adalah ukuran baik buruknya seseorang baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadi anak manusia bermoral dan manusiawi. Sedangkan menurut Kohlberg ini perkembangan moral anak usia dini prasekolah atau PAUD. PAUD itu dimulai dari usia 0 hingga 8 tahun menurut NAYC, sementara untuk Indonesia itu 0 sampai 6 tahun. Nah, itu berada pada tingkatan paling dasar yang dinamakan dengan penalaran moral prakonvensional. Nah, pada tingkatan ini, anak belum menunjukkan internalisasi nilai-nilai moral secara kokoh. Namun, sebagian anak usia dini ada yang sudah memiliki kepekaan atau sensitivitas yang tinggi dalam merespon lingkungannya, positif dan negatif. Nah, ini juga tergantung dengan perkembangan intelijensi anak dan juga pengaruh lingkungannya. Nah, selanjutnya untuk pola orientasi moral anak usia dini. Nah, di sini orientasi moral diidentifikasikan dengan moral position atau ketetapan hati, yaitu sesuatu yang dimiliki seseorang terhadap suatu nilai moral dan didasari oleh cognitive motivation aspect dan affective motivation aspect. Nah, sementara menurut Piaget, anak berpikir tentang moralitas dalam dua cara, yaitu cara heteronomous untuk usia 4-7 tahun, di mana anak menangkap keadilan dan aturan sebagai sifat-sifat dunia atau lingkungannya yang tidak berubah dan lepas dari kendali manusia, dan cara autonomous untuk usia 10 tahun ke atas. Ini sudah masuk ke SD ya, di mana anak sudah menyadari bahwa aturan-aturan dan hukum itu diciptakan oleh manusia. Sementara untuk anak usia di bawah 4 tahun itu masih melihat sesuatu itu secara abstrak dan menirunya. Anak akan mengimitasi apa yang dilihatnya. Nah, untuk esensi pengembangan moral anak usia dini, di sini pengembangan nilai moral dalam pendidikan anak usia dini dimasukkan dalam bidang pembentukan perilaku, merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan ada dalam kehidupan sehari-hari anak usia dini tersebut. Jadi anak-anak benar-benar melihat dan merasakannya, sehingga aspek-aspek perkembangan tersebut diharapkan berkembang secara optimal karena anak-anak merasakannya sendiri. Jadi harapannya bisa berkembang secara optimal. Nah, tujuan yang hendak dicapai dengan pengembangan nilai moral tersebut dilakukan dengan pembiasaan dalam rangka mempersiapkan anak sedini mungkin mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai moral sehingga dapat hidup sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat. Nah, pengembangan moral
ini berfungsi untuk mencapai beberapa hal. Satu itu adalah agar perilaku dan sikap anak didasari oleh nilai moral sehingga anak dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat. Yang kedua adalah untuk membantu anak agar tumbuh menjadi pribadi yang matang dan mandiri. Yang ketiga, terakhir ini adalah melatih anak untuk dapat membedakan sikap dan perilaku yang baik sehingga dengan sadar berusaha menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Nah, untuk prinsip-prinsip pengembangan moral sendiri, ini saya tuliskan ada 8 ya. Yang pertama adalah guru menciptakan hubungan yang baik dan akrab sehingga tidak ada kesan bahwa guru adalah figur yang menakutkan bagi anak. Nah, di sini prakteknya adalah guru menjadi teman untuk anak-anak, bukan menjadi senioritas bagi anak. Karena ketika kita mengajarkan dengan metode kita berteman, menjadi temannya, anak akan lebih terbuka dengan kita. Yang kedua adalah senantiasa bersikap dan bertingkah laku yang dapat dijadikan contoh atau teladan bagi anak. Nah, sebaik mungkin kita itu untuk selalu menjaga sikap kita di depan anak-anak. Nah, yang ketiga adalah memberikan kesempatan pada anak untuk membedakan dan memilih mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang tidak baik. Guru berlaku hanya sebagai pembimbing untuk mengarahkan dan menjelaskan akibat-akibatnya. Nah, contohnya itu ketika anak usia dini bermain. Nah, bermain Lego misalnya. Anak itu kan pada dasarnya itu mainan milik saya. Nah, kita akan mengarahkan, nah, mainan ini adalah mainan bersama dan anak-anak harus berbagi. Kita mengarahkan seperti itu. Nah, nanti anak-anak akan timbul sikap, oh ini yuk kita main bareng, atau gantian ya, aku main yang ini, nanti kamu main yang itu. Nah, itu seperti itu. Yang keempat, dalam memberikan tugas kepada anak agar diusahakan berupa ajakan dan perintah dengan bahasa yang baik. Lebih baik itu menggunakan yang metode ajakan. Karena apa? Karena anak ketika diajak itu akan lebih senang. Nah, tanggapan anak ketika diajak dan diperintah itu akan berbeda. Ketika diperintah, anak biasanya akan mengelak, akan menghindar dari perintah tersebut. Sementara kalau diajak, yuk kita seperti ini, dengan kita bersikap seperti teman, itu akan lebih mengena di hati anak-anak. Yang kelima adalah agar anak mau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan guru, memberikan rangsangan. Nah, ini anak diharapkan untuk berlaku sesuai yang diharapkan, sementara guru hanya memberikan rangsangan atau motivasi dan bukan paksaan. Nah, ini yang perlu dititik beratkan adalah guru hanya memberikan rangsangan atau motivasi, bukan paksaan. Kan kadang kita misalnya ada anak yang sedang berebut mainan. Nah, kita itu kadang untuk melerainya adalah kita dengan memaksa. Oh, kamu sudah main ini dari tadi. Nah, sementara yang satu kan belum, gantian. Nah, itu sebenarnya berupa paksaan. Lebih baik gitu kita mengajaknya dengan bahasa yang lebih halus. Mas, Mbak, tadi sudah main. Mas A belum. Kalau Mas Mbak mau ngasih mainannya ke Mas A, nanti dapat hadiah loh. Nah, itu dengan kata-kata seperti itu anak akan lebih terbuka menerimanya. Sementara yang ketujuh adalah terhadap anak yang menunjukkan perilaku bermasalah, peran guru adalah sebagai pembimbing dan bukan sebagai penghukum. Nah, ini untuk misalnya anak berkelahi, kita tidak boleh menghukum si anak. Misalnya kita menghukum, kamu berdiri karena sudah berkelahi, itu nggak boleh. Tapi kita mengarahkan. Untuk yang ke-8 adalah
pelaksanaan program pembentukan perilaku bersikap luwes atau fleksibel. Bentuk kegiatan dalam pengembangan nilai moral. Kegiatan rutin yang pertama adalah kegiatan rutin. Kegiatan ini adalah kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah setiap hari. Nah, biasanya kan ada SOP pembiasaan itu. Nah, ini masuk di sini. Yang kedua adalah kegiatan spontan, yaitu kegiatan yang dapat dilaksanakan secara spontan pada saat itu juga. Nah, ini dilakukan guru kelas ketika menghadapi anak-anaknya di kelas. Misalnya ya, kalau menerima atau memberikan sesuatu harus tangan kanan dan mengucapkan terima kasih. Nah, misalnya anak kok terlanjur menerima dengan tangan kiri, nah kita bisa mengingatkan, mas, ya pakai tangan kanan ya. Nah, seperti itu. Untuk yang ketiga adalah kegiatan dengan keteladanan atau contoh, yaitu kegiatan yang dapat dilakukan dengan memberikan teladan atau contoh kepada anak. Nah, segala sikap dan tingkah laku guru itu baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat hendaknya selalu menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik. Yang keempat terakhir ini adalah kegiatan yang direncanakan atau terprogram, yaitu kegiatan yang dalam pelaksanaannya terlebih dahulu diawali dengan adanya perencanaan. Nah, kita biasanya buat RPPM, RPPH itu, nah kita bisa selipkan di sini. Selanjutnya adalah teori tentang agama. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta gam, yang artinya pergi. Kemudian setelah mendapatkan awalan dan akhiran a menjadi agama, yang artinya jalan. Nah, di sini menurut agama, menurut dalam buku Kurnia tahun 2015 ini adalah agama berarti cara-cara berjalan atau cara-cara untuk mencapai pada keridhaan Tuhan. Dengan demikian, agama dirumuskan sebagai suatu jalan yang harus diikuti oleh orang-orang agar sampai ke suatu tujuan yang suci dan mulia. Nah, di sini ada tujuan pengembangan nilai agama pada anak usia dini. Secara umum, tujuan pengembangan nilai agama pada diri anak usia dini adalah untuk meletakkan dasar-dasar keimanan dengan pola takwa kepadanya dan keindahan akhlak, cakap, percaya pada diri sendiri, serta memiliki kesiapan untuk hidup di tengah-tengah dan bersama-sama dengan masyarakat untuk menempuh kehidupan yang diridhoi. Nah, sementara untuk yang tujuan khusus itu ada 4, yaitu mengembangkan rasa iman dan cinta terhadap Tuhan, membiasakan anak-anak agar melakukan ibadah kepada Tuhan, membiasakan agar perilaku dan sikap anak didasari dengan nilai-nilai agama, membantu anak agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan. Nah, untuk selanjutnya adalah sifat-sifat anak pada nilai-nilai keagamaan. Nah, pada dasarnya anak usia dini itu menganggap nilai keagamaan itu satu, unreflektif, yaitu pemahaman dan kemampuan anak dalam mempelajari nilai-nilai agama sering menampilkan suatu hal yang tidak serius. Mereka melakukan ibadah pun dengan sikap dan sifat dasar yang kekanakan, tidak mampu memahami konsep agama dengan mendalam. Nah, ini tuh ketika diajak sholat, anak-anak kan nggak tahu itu, wah sholat kita buat apa sih? Nah, anak-anak belum sampai ke situ. Terus egosentris. Dalam mempelajari nilai-nilai agama, anak usia dini terkadang belum mampu bersikap dan bertindak konsisten. Anak lebih terfokus pada hal-hal yang menguntungkan dirinya. Nah, ini anak belum tahu apa artinya berbagi. Masih wah ini itu milik saya, dengan sikap egosentrisnya.
Yang ketiga adalah misunderstand. Nah, anak akan mengalami salah pengertian dalam memahami suatu ajaran agama yang banyak bersifat abstrak. Contohnya ketika kita menceritakan tentang Isra Mi'raj. Di situ kan Nabi melakukan perjalanan dari bumi ya, dalam globalnya dari bumi menuju ke langit, ke akhirat. Nah, anak-anak kan belum tahu itu langit itu apa, bumi itu apa, Isra Mi'raj itu apa. Nah, seperti itu. Yang kelima adalah imitatif. Nah, ini anak banyak belajar dari apa yang mereka lihat secara langsung. Mereka akan meniru apa yang pernah dilihatnya sebagai sebuah pengalaman. Nah, ini sebagai acuan kita untuk memberikan contoh yang baik agar anak-anak itu meniru hal-hal yang baik. Terus esensi pengembangan nilai agama. Pengembangan nilai keagamaan terhadap anak usia dini adalah suatu upaya pengembangan nilai-nilai keagamaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip kegiatan pengembangan nilai keagamaan di anak usia dini itu sama dengan pengembangan moral, yaitu ada 8 prinsip tadi sudah saya jelaskan di depan. Nah, selanjutnya ada bentuk kegiatan pengembangan nilai moral di PAUD. Nah, ini juga tidak berbeda dengan yang pengembangan moral karena moral dan agama itu saling keterkaitan. Nah, untuk mencapai keberhasilan pembentukan kepribadian anak agar mampu terwarnai dengan nilai-nilai agama, maka perlu didukung oleh unsur keteladanan dari orang tua dan guru. Untuk tujuan tersebut dalam pelaksanaannya, guru dapat mengembangkan strategi pembelajaran dalam bentuk kegiatan terprogram, kegiatan rutin, kegiatan spontan, dan keteladanan. Nah, untuk kegiatan terprogram itu kita pakai SOP saja. Bisa untuk lembaga itu ciri khasnya adalah seperti ini. Nah, itu sebagai kegiatan terprogram kita. Selanjutnya adalah metode dan pendekatan pengembangan nilai-nilai keagamaan. Nah, pada prinsipnya pengembangan nilai keagamaan kepada anak adalah menanamkan dasar-dasar nilai agama dan mengembangkannya. Nah, kita hanya menanamkan dasar-dasarnya, mengenalkan kita hanya memperkenalkan sholat, puasa. Nah, kita lakukan dengan pembiasaan. Di sekolah kita lakukan sholat berjamaah bareng-bareng. Nah, untuk puasa kita juga bisa kan, lebih gampangnya di bulan Ramadan itu kita yang biasanya kita kasih snack. Nah, untuk sementara waktu kalau bulan puasa tidak dikasih snack. Di sini ada beberapa metode juga ya untuk pengembangan nilai agama. Yang pertama itu adalah metode bermain. Nah, bermain ini kita juga bermain peran. Nah, kita berperan misalnya memerankan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengajarkannya kaumnya yang musyrik untuk mencari Tuhan, yang diawali dengan pengenalan benda-benda langit atau permainan pura-pura yang dapat mengembangkan nilai sosial, nilai moral, nilai sejarah atau nilai-nilai agama dan sebagainya. Terus ada lagi metode bercerita. Nah, dalam metode ini cerita yang dibawakan hendaknya yang berhubungan dengan dunia anak-anak sehingga lebih menarik minat mereka untuk mendengarkan. Nah, dalam bercerita guru juga hendaknya dapat mendramatisasi. Wah, kita harus mendramatisi biar heboh, biar anak itu tertarik untuk mendengarkan. Yang ketiga itu adalah metode demonstrasi.
Dalam pengembangannya, nilai keagamaan metode ini bisa dilakukan guru ketika menerangkan cara-cara toharoh. Misalnya kita berwudu ya. Nah, guru mempraktekkan dulu, oh begini loh caranya wudu, terus caranya sholat, terus caranya makan. Nah, itu yang dekat dengan anak-anak. Yang ketiga adalah yang keempat adalah metode karya wisata. Nah, dalam pendidikan Islam, karya wisata itu disebut dengan tadabur alam. Nah, metode ini dapat dijadikan alat untuk mencapai semua program pengembangan di PAUD. Nah, kita jalan-jalan ke misalnya sedang puncak tema. Puncak tema terus kita ngajak anak-anak ke kebun binatang. Nah, di sana kita bisa tadabur alam. Oh, seperti ini loh binatang itu. Nah, anak-anak bisa melihat bagaimana terus kita saling menyayangi dengan binatang, menjaganya dengan baik gitu. Terus pada kesimpulannya ini ya, pengembangan nilai agama moral dalam program pendidikan anak usia dini dimasukkan dalam bidang pembentukan perilaku yang dilakukan secara terus-menerus dan ada dalam kehidupan sehari-hari anak usia dini. Nah, tujuan pengembangan nilai ini adalah untuk membentuk perilaku, mempersiapkan anak sedini mungkin mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh agama dan moral. Nah, harapannya anak-anak kita akan menjadi generasi yang bermoral, beradab, dan bermartabat. Sekian presentasi dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.